Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya ke tempatnya Mas Jimbun. Ini ya, mau ambil telur. Nanti untuk sedekah teman-teman ya, di akhir bulan. Kemarin tuh kok kayak tertarik gitu loh sama telur ayam gitu kan, karena di sini teman-teman perburungan itu banyak yang pelihara ayam petelur. Ini lagi mau panen nih, jadi telur yang mau saya ambil tuh yang fresh. Nah ini kayak gini nih, ini baru ini, telur baru. Ini panen langsung di kandang nih. Nah kayak gini nih panen nih, Mas Jibun. Telur yang bagus tuh yang gimana Mas Jibun? Gini. Rene loh, apa Rene? Ini pecah kayak gini, ini pecah. Ini apa itu? Karena jatuh gitu ya? Karena jatuh. Tipis, Pak. Oh, tipis. Nah, ini bagus kayak gini nih. Ini merah. Apa masalahnya kok ada yang merah, ada yang Agak tua ini kadang, Om. oh gitu. Induk apa namanya? Ayamnya. Nih, teman-teman ya. Ini satu kotak ini berapa ini? Ayam berapa ya? 1.400. 1.400-an ya. Ini Mas Jimbun tuh pengusaha muda ya, ayam. Ini biasanya kirimnya kemana aja Mas Jimbun? Ke Jakarta ya, Jakarta, Bandung. Ini lagi bagus atau gimana? Untuk harga ayam, apa harga telurnya? Lumayan, Mas. Lumayan nih ya. Lumayan rendah. Oh gitu, malah lumayan rendah. Ini kalau di mungkin pengepul di sini masuk itu harga berapa sekarang? Sekarang 22. 22 ya. Kalau udah masuk ke Jakarta itu mungkin sekitar 28. 26. 26-an ya. Tuh. Nih, jadi nggak semuanya Merah. merah, terus nggak semuanya aman. Ini juga ada resiko nih teman-teman ya. Ada yang pecah, gini kan. Kalau yang pecah gitu biasanya masuknya apa, Mas? Bentes. Bentes itu untuk perusahaan roti biasanya ya. Jadi yang hari itu juga dia proses. Kalau telur ini sendiri berapa hari biasanya itu? Kuat berapa hari disimpan? 7 hari bisa. Bisa ya. Tuh teman-teman ya, kata Mas Jibun 7 hari bisa. Nih. Wah ini kayak telur murah ini, ada merah-merah. Oke lah. Nah untuk panen ini normalnya sehari berapa kali panen? 1 kali. 1 kali sebenarnya. Nah kalau ini kok kan biasanya pagi itu. Nah ini siang ini kok dia nelor. Apakah dia tadi pagi nggak nelor? Ya. Oh gitu. Yang pagi belum nelur, telurnya Siang. Oh gitu ya. Nggak terus dia nelurnya itu pagi sama sore gitu enggak? 2 kali gitu dah ya. Itu dibikin kayak gitu bisa nggak Mas Jimbun? Nggak bisa ya. pengennya gitu pengennya. Oke lah. Nah, habis ini teman-teman kan telur sudah disiapkan sama Mas Jimbun. Nanti kita ke tempatnya Mas Jimbun sambil lihat gacoannya Mas Jimbun ya. Kita silaturahmi ke tempatnya Mas Jimbun. Oke, yuk Mas. Ya teman-teman ya. Ayam ketawa. Nah ini loh teman-teman gudangnya Mas Jimbun ini. Nah ini telur nih. Ini pirang ton sak ini Mas Jimbun. Lihat nih. Ini gudangnya, ini pengambilan tadi pagi ini.
Ya, ini teman-teman nih, aku lagi ambil kroto ya. Tadi baru pulang ambil telur, terus ambil kroto. Ini tempatnya Mas Gaple. Itu kan ada yang tanya tuh, kroto habis berapa Om satu hari? Ini aku beli itu 2 on teman-teman. Nah di sini 2 on itu 1 onnya 20.000. Aku ambil 2 on untuk 3 kandang sama ya beberapa burung yang ada di rumah itu kayak pastol, ada 2 yang ada dia makan kroto ya, terus trotolan-trotolan sama burung-burung masteran. Jadi sehari itu aku habiskan 2 on kroto 40.000. 40.000 berarti 1 bulannya ya sekitar 1.200.000 lah. Oke teman-teman, jadi tempo hari itu kan saya ada di SMM ya. Saya melihat ada satu burung yang ini bikin ketawa sebenarnya gitu ya. Jelas ini saya baca adalah permasalahan. Dan ini juga kan ada beberapa dari teman itu yang menanyakan kasus ini gitu kan. Burung yang dia itu suka matuk ring. Nah kebetulan itu kemarin teman-teman, cuman sih tempatnya agak jauh jadi saya nggak bisa ambil videonya ya. Mungkin ada di beberapa media itu juga ada mungkin ya yang punya videonya. Jadi si lambada rebon itu dia patuk ring. Dan patuk ringnya itu di antara selama burung itu dilombakan inilah yang paling lama. Ya saya hitung itu 1 rollingan, artinya sekitar 2 menit dia itu mainkan ring. Ya dia kayak burung sujud itu ya, tapi yang dipatuk itu ringnya. Dia mainkan tuh naik turun tuh si ring itu kan. Nah, saya ketemu sama perawatnya ya, yang dulunya yang punya burung ini. Jadi burung ini kan yang punya Pak Hidayat ya, cuman kan tetap dirawat sama Kogun. Nah, saya bilang sama beliau itu, saya lihat saya baca di burungmu itu kan sebenarnya dari awal waktu di tag sama Pak Hidayat itu saya lihat udah ada permasalahan. Dan itu yang berani mengatakan di publik itu kan saya ya. Jadi burung itu matuk ring dan dia sekali ada matuk sayap. Setelah itu burungnya mabung, gagal mabung, lama nggak dilombakan, terus sekarang itu dilombakan. Memang performnya bagus. Kalau burung itu kerja performnya bagus. Ya, buang materi, mainnya bagus, agresif ya, gayanya juga bagus. Saya melihat di situ, saya bilang sama Kogun, ini burungmu jelas masalah di ring. Ya, kenapa? Bisa kita katakan karena karakter mungkin ya, dia temperamennya tinggi dan sebagainya. Oke, tetapi ada hal-hal yang mendukung itu. Ya mungkin saja di ringnya. Nah saran saya, ring ini dilepas. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya kasus seperti ini, ring itu bisa dilepas dulu. Ya sangat mudah kok ngelepas ring. Jadi pengertian yang ngelepas ring sama masang ring untuk umur yang sama, anggaplah umur yang sudah pastol gitu ya, itu lebih mudah nyempotnya daripada masangnya kalau untuk burung yang sudah dewasa. Saya pastikan itu. Bahkan saya mengatakan kalau memang nggak bisa nyopotnya nanti bawa ke rumahku, saya copot tuh ringnya. Ya. Nah, saya bilang, saya saranin sama Kogun, copot aja. Barangkali di ringnya itu ada masalah. Apa masalah? Mungkin warna, ya. Terus tajam ya. Jadi permukaan dari ring yang dalam itu kan kita juga sulit untuk memastikan apakah itu betul-betul halus atau enggak. Toh pengrajin ring itu juga bukan orang satu, bukan satu produksi. Banyak yang memproduksi ring. Ya kan? Entah itu kualitasnya kurang bagus atau gimana, intinya dalam itu kurang sempurna lah ya. Dia nggak mulus, dia masih ada tajam-tajamnya. Dan itu bikin burung tuh risih. Gitu kan? Nanti dilepas, saat dilepas inilah nanti ada jawaban ya, apakah dia berlanjut atau tidak. Kalaupun dia berlanjut, biasanya sih ya
yang burungnya memang karena temperamen ya, jadi karena ini tadi satu masalah di ringnya atau karena dia temperamen. Kalau dia itu memang temperamen ya, dia tetap cari sesuatu yang bisa dipatuk sama dia. Oke ya, dia patuk mungkin ini umumnya kuku. Nah kalau dia patuk kuku itu nggak lama, dia patuk karena dia merasa sakit, dia pasti akan ya kayak kaget-kaget gitu ya. Artinya tidak mengganggu perform dia. Ganggu pun kan nggak lama. Kalau kemarin itu terlalu lama, itu sekitar 2 menit satu kali rolling tuh. Ya, ya karena matuk ring ini bukan suatu pelanggaran, akhirnya burungnya tetap juara kan. Beda cerita kalau dia itu ngelowo gitu ya. Kalau ngelowo 2 menit itu sudah selesai, ya kan. Dia cuma patuk gitu tadi, dan itu jelas itu mengurangi perform ya, karena ya satu kali rolling itu tadi. Oke ya. Jadi kalau dia karena temperamennya, dia akan patuk, mungkin nanti patuknya paku kuku, dan itu kalaupun dia patuk kuku, saya pastikan dia tidak akan gigit kuku itu dengan lama. Dia cuma patuk aja gitu ya, dia kaget nanti dia main lagi. Nah, bisa juga karena ringnya. Kalau dia itu ringnya yang bermasalah, nanti maka itu jawabannya sewaktu ring sudah dilepas, performnya seperti apa. Nanti kalau dia itu sudah nggak patuk lagi, artinya ringnya yang bermasalah. Kalau ringnya yang bermasalah, pengennya mau di ring lagi, toh juga di beberapa lomba itu juga punya kewajiban burung harus ring. Ya nanti dikasih aja ring baru, dan ring baru yang dipasangkan itu harus dipastikan betul-betul ringnya itu ring yang bagus gitu ya, ring yang kualitas untuk dalamnya ya, tekstur dalamnya itu tidak tajam gitu. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Ini tadi teman-teman aku ajak ke kandang ayam, terus ambil kroto. Sampai rumah ini saya mau packing ya untuk bagi. Nanti rencana saya sih yang tadinya hanya beras aja teman-teman, ini ada rezeki lebih, nanti saya bagi lah ya, untuk paling tidak itu satu tempat itu atau satu gandengannya nanti beras gitu ya, itu mungkin 2 kilo lah, 2 kilo telur dan 1 kantong beras gitu. Saya rasa cukup sekian, sukses lah.